anak-anakku, santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Cilongok yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat iman sehat, sehingga kita bisa memulai tahun ajaran baru 2020-2021 sesuai dengan kalender pendidikan yang sudah ditetapkan, walaupun kondisinya tidak ideal sebagaimana biasanya karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 dan proses kegiatan belajar mengajar masih harus dilaksanakan dengan metode daring atau online. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan tersanjung ke hadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan kita selaku umat beliau, semoga mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Anak-anakku santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Cilongok yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa proses pembelajaran kita pada saat ini kita langsungkan dengan metode daring atau online. Dalam 1 minggu ini sudah kita jadwalkan untuk setiap harinya ada pembelajaran daring atau online dan jadwalnya 1 hari sekali. Dan hari ini di jadwal pertama hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dibagi menjadi 2, putra dan putri, dan saya kebagian di putri dengan tema kontribusi pesantren, pondok pesantrenmu terhadap NKRI. Materi kali ini saya buat saya mengambil beberapa sumber. Sumber yang pertama adalah sebuah jurnal kajian Islam yang ditulis oleh Wawan Wahidin dari Yayan Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang dipublikasikan periode 1 Januari sampai dengan Juni 2016. Dan ada buku yang saya juga ambil untuk referensi. Mungkin kalian bisa nanti mencari. Ini adalah Sejarah Muhammadiyah Gerakan Tajdid di Indonesia, karangan dari Abu Mujahid. Buku ini terdiri dari 3 jilid. Kalau jilid pertama adalah Gerakan Tajdid di Indonesia, ada jilid 2 dan juga jilid 3. Nah, dari sumber-sumber ini nanti akan saya sarikan dan akan saya sampaikan kepada kalian semuanya. Nanti mungkin di akhir bisa ada forum tanya jawab atau pertanyaan supaya kajian kita atau pembelajaran kita bisa terjadi komunikasi 2 arah. Baik anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, mari kita coba lihat definisi pondok pesantren. Ada banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para pakar atau para ahli. Saya akan mengambil dari 2 saja. Yang pertama yang disampaikan oleh Zamakhsyari Dhofir ya, dalam bukunya. Kata pondok berasal dari kata bahasa Arab funduk yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau santri yang jauh dari tempat asalnya. Maka kalau kita lihat definisi dari Zamakhsyari Dhofir ini, kita bisa melihat pondok itu rata-rata dan mayoritas memang santrinya berada dalam asrama. Dalam
Zam juga seperti itu. Semua santrinya berada dalam asrama. Baik putra maupun putri, santrinya berada dalam asrama. Kemudian yang kedua, menurut Manfred dalam Zimek tahun 1986, kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat. Maka artinya adalah tempat para santri. Jadi memang pesantren ya tempatnya para santri untuk belajar menuntut ilmu sebagaimana kalian biasanya dalam kondisi normal kalian berada di pesantren, kalian berada dalam asrama untuk menuntut ilmu baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Nah, saya kira itu cukup untuk kita jadikan definisi pondok pesantren supaya kalian bisa memahami ternyata pondok pesantren itu juga merupakan sekolah yang berasrama dan tempat untuk belajar baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Di Kementerian Agama ada beberapa jenis-jenis pondok pesantren. Yang pertama ada yang dinamakan pondok pesantren salaf atau tradisional. Pesantren salaf ini masih menurut Jamak Syari Dokir adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam yang klasik atau kitab-kitab Islam yang dulu atau sering kita sebut dalam istilah agama adalah salaf sebagai inti daripada pendidikannya. Jadi pesantren salaf ini adalah pesantren yang masih mempertahankan kurikulumnya maupun kitab-kitab rujukannya adalah kitab-kitab agama yang klasik yang dulu. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan. Nah, sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama tanpa mengenal pengajaran pengetahuan umum. Jadi kalau di pesantren-pesantren salaf ini masih mempertahankan tradisi atau metodologi pembelajaran dengan sistem sorogan. Sistem sorogan ini mengkaji kitab-kitab Islam yang rata-rata berbahasa Arab, kemudian dipimpin oleh seorang kiai, kemudian kupas bahasa Arab itu dengan biasanya terjemah per kata, yang kadang diterjemahkan sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di daerah Jawa maka diterjemahkan ke bahasa Jawa. Misalnya innallaha, inna saat pemene, Allah, seperti itu. Itu kalau di Jawa seperti itu. Kemudian kalau di Sunda juga diterjemahkan ke bahasa Sunda dan daerah-daerah yang lain seperti itu. Nah, ini adalah sistem sorogan yang masih dipakai di lembaga-lembaga pengajian atau lembaga pondok-pondok yang masih sistem salaf atau sama salaf. Dan mereka lebih sering menggunakan model pembelajaran sorogan dan juga wetonan. Istilah wetonan ini berasal dari bahasa Jawa yang berkaitan dengan waktu. Karena biasanya pondok pesantren salaf ini waktu-waktu pembelajarannya biasanya dilakukan atau dilaksanakan biasanya setelah mengerjakan sholat fardu. Banyak di pondok-pondok pesantren di sekitar kita juga di daerah Cilongok masih ada pesantren yang menggunakan sistem pembelajaran seperti ini, sorogan dan wetonan. Pada subuh, kemudian mereka mengkaji kitab atau pada isya, mereka mengkaji kitab biasanya seperti itu. Dan ini disebut jenis pesantren tradisional. Dan mungkin juga banyak
pesantren-pesantren ini di tempat-tempat kalian. Dan saya yakin pesantren jenis ini pesantren yang paling banyak berada di Indonesia. Hampir di seluruh daerah, baik Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan lain sebagainya, paling banyak adalah jenis pesantren yang salaf atau tradisional seperti ini. Karena ini adalah model pesantren yang pertama kali muncul di Indonesia seperti ini. Jadi kiainya atau gurunya memegang kitab, para santrinya memegang kitab, kemudian mereka mengkaji kitab itu bersama dipimpin oleh kiainya, seperti itu. Kemudian jenis pesantren yang kedua adalah jenis pesantren kholaf atau modern. Adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah seperti MI atau SD, MTS atau SMP, MA, SMA, SMK, dan bahkan ada pesantren-pesantren kholaf yang sudah mempunyai perguruan tinggi dalam lingkungan pesantren itu. Dengan demikian, pesantren modern atau kholaf ini merupakan pendidikan pesantren yang diperbaharui atau dimodifikasi atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah dan kemajuan zaman seperti sekarang ini. Sebagaimana di pesantren kita Zamzam, ini masuk kategori pesantren kholaf. Kenapa? Karena di Zamzam itu selain mengkaji kitab-kitab klasik, juga di Zamzam dimasukkan kurikulum-kurikulum untuk materi-materi umum, dan juga ada sekolah formal di dalamnya. Sebagaimana kita kenal di Zamzam ada SMP, MBS Zamzam, kemudian juga ada SMA, MBS Zamzam di lingkungannya. Dan semoga saja Zamzam terus berkembang dan nanti tidak hanya SMP, SMA yang ada di lingkungan Zamzam. Zamzam bisa terus berkembang, kemudian berkembang di lingkungan Zamzam ini muncul nanti ada perguruan tinggi. Karena alhamdulillah kita sudah S2 dan tidak menutup kemungkinan nanti seandainya memang Allah meridhoi dan Zamzam memang sudah siap bisa ini, karena ini sangat memungkinkan untuk bisa dibuka. Dan pesantren kholaf itu adalah pesantren yang memang mengembangkan pendidikan tidak hanya materi keagamaan dari kitab-kitab klasik, tapi juga kitab-kitab ataupun materi-materi ataupun ilmu yang lain. Kemudian setelah kita paham apa itu pesantren, kemudian ada jenis-jenis pesantrennya, ini saya golongkan menjadi dua, sebagaimana yang ada di Kemenag. Mungkin ada beberapa pesantren yang campuran di antara itu. Ada yang campuran di antara itu. Ada yang kholaf atau pesantren tradisional, tapi juga di situ ada materi umumnya, tapi tidak berbentuk sekolah sebagaimana kita ada SD, SMP. Tapi dia ada ilmu umumnya di situ, misalnya dimasukkan dalam kurikulumnya tidak hanya materi bahasa Arab, keagamaan, fikih, hadis, dan lain sebagainya. Tapi di kurikulum mereka dimasukkan juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, ilmu alam, matematika, dan sebagainya. Itu ada juga yang seperti itu. Sebagaimana di pesantren Kuliatul Mu'allimin, Islamiyah, Jawa Timur, Madrasah Novel juga seperti itu. Cuman lembaganya tidak madrasah aliyah maupun SMA, tapi mereka menamakannya KMI atau Kuliatul Mu'allimin al-Islamiyah. Dan mungkin ada jenis-jenis yang lain. Tapi sebagian besar kelompoknya adalah dikelompokkan kholaf dan salaf, karena yang salaf berarti yang masih mempertahankan tradisi metodologi pembelajarannya dengan slogan dan metonan, yang kholaf sudah mengkolaborasikan dengan lembaga pendidikan dan juga
kurikulumnya seperti itu. Kemudian karena materi kita adalah tidak hanya pesantren, tapi juga kita membahas perannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita sepertinya butuh menyamakan persepsi bagaimana apa itu NKRI. NKRI merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi NKRI adalah terdiri atas wilayah. Negara itu pasti harus punya wilayah. Maka NKRI punya wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung barat Aceh sana sampai dengan ujung timur Papua sana. Itu adalah wilayah NKRI. Termasuk kita, pulau-pulau yang ada di dalamnya itu adalah masuk ke wilayah NKRI. Jadi sebuah negara bisa dinamakan negara kalau dia mempunyai wilayah kekuasaan. Dan NKRI ini atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan sebuah negara yang sangat besar. Karena wilayah Indonesia itu sangat luas. Baik daratan, apalagi lautan. Jadi kalau kita lihat peta NKRI itu, atau peta Indonesia itu, lautannya ternyata lebih luas daripada daratannya. Dan mungkin banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ternyata Indonesia mempunyai kekayaan wilayah yang begitu luar biasa. Di darat, apalagi di laut. Karena di laut, selain potensi perikanan yang ada di dalamnya, juga banyak potensi-potensi mineral yang bisa digali, baik minyak, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Maka Indonesia mempunyai wilayah yang tersebar di ujung barat Aceh sampai ke timur di wilayah Papua sana. Yang di dalamnya, karena membentang dari barat sampai timur, di dalamnya akan masing-masing wilayah. Ya, adat atau kebiasaan. Di Aceh, orang-orang Aceh mempunyai kebiasaan-kebiasaan mereka. Sedikit ke timur, Sumatera Utara, mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat. Kemudian sedikit lagi ada kemudian ke Maluku, ke Jawa. Di Jawa, kita orang-orang Jawa juga punya adat kebiasaan masing-masing. Yang masih satu pulau Jawa saja berbeda-beda adat. Dari Jawa Barat, Tataran Sunda, mereka punya kebiasaan adat yang berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sampai Madura punya kebiasaan Maluku, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan satu kesatuan dalam sebuah negara NKRI. Ada suku, beribu-ribu suku ada di Indonesia. Ada keyakinan, bermacam-macam keyakinan yang ada di Indonesia, sebagaimana yang diakui di Negara Kesatuan Indonesia, ada Islam, Kristen, kemudian Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka. Nah, satu kesatuan wilayah, adat, suku, keyakinan ini, mereka bersatu, kemudian mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka. Jadi, dulu sebelum merdeka, mereka bersatu untuk merdeka dari penjajahan. Dan sekarang kita sudah merdeka, maka seyogianya kita menjaga persatuan ini dalam bentuk Negara Kesatuan Indonesia. Yang tentu saja tidak hanya bersatu, tapi kemauannya itu adalah berdaulat penuh.
Berdaulat itu artinya berkuasa penuh atas pemerintahan, atas kekayaan sumber daya yang ada, kemudian atas hukum dan lain sebagainya. Yang kalau kita berdaulat, maka diharapkan kita akan menjadi bangsa yang adil dan juga rakyat yang makmur. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, maka belum bisa dikatakan kita berdaulat penuh atas kemerdekaan kita. Karena kita masih kadang tertekan oleh kepentingan-kepentingan asing dan lain sebagainya. Juga kalau dikatakan adil, mungkin ini juga kita masih berjuang untuk bisa adil. Karena kita masih merasakan bagaimana kita kadang-kadang merasa tidak adil diperlakukan oleh hukum yang ada di Indonesia. Dan makmur mungkin juga kita masih harus berjuang untuk masyarakat kita menjadi makmur. Karena ternyata masih banyak orang miskin di Indonesia. Di Banyumas saja, karena corona kemarin, Bapak Bupati Insinyur Haji Ahmad Hussein menyampaikan sebelum corona angka kemiskinan di Banyumas itu hanya 12%. Tapi sampai saat ini naik sampai dengan 28%. Maka untuk makmur ini sepertinya kita masih harus berjuang. Nah, NKRI itu adalah seperti itu. Jadi satu kesatuan wilayah yang terdapat di dalamnya ada bermacam-macam suku, adat, budaya, kemudian agama yang bersatu padu untuk tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Maka kita yang sudah satu kesatuan Indonesia ini jangan sampai dipecah belah oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Jangan sampai kita terpancing untuk bermusuhan antara anak bangsa. Jangan sampai kita terpancing untuk bermusuhan antar sesama orang Indonesia. Walaupun pasti permasalahan ada, tapi bisa diselesaikan dalam tetap bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kapan istilah NKRI ini muncul? Istilah NKRI ini muncul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1, ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia bentuknya adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah itu dibagi atas kota, kabupaten, dan tiap-tiap kota, kabupaten di provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi bentuk negara kita adalah bentuk negara kesatuan. Kenapa kesatuan? Tadi sudah saya sampaikan. Karena Indonesia membentang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam pulau, adat, istiadat, suku bangsa, keyakinan, budaya, maka inilah satu kesatuan. Dalam bentuk negara tidak ada lagi perbedaan Jawa dengan Sumatera atau dengan Sunda, antara yang Islam dengan yang non-Islam atau Kristen dan lain sebagainya, antara yang mempunyai suku bangsa keturunan suku ini dengan suku itu, tidak ada perbedaan dalam pandangan negara Republik Indonesia. Karena itu sudah menjadi kesatuan. Dan bentuk negara kita adalah bentuk negara republik. Makanya Republik Indonesia. Dan dari satu negara ini kemudian dibagi atas daerah-daerah provinsi. Nah, terakhir kita ada 34 ya, 34 provinsi. Yang dulu cuma 26, kemudian berkembang ada pemekaran dan lain sebagainya, sekarang menjadi 34. Kemudian dari 34 provinsi ini dibagi atas kabupaten kota yang
jumlahnya ratusan. Dan setiap kabupaten kota di provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur menurut undang-undang. Berarti di bawah kabupaten itu ada struktur pemerintahan, di bawahnya ada kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Secara hierarkis seperti itu. Baik, kita sudah mengenal apa itu pesantren, jenis-jenisnya seperti apa. Kemudian tadi juga kita sudah mengenal negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa. Maka mari kita coba lihat kira-kira apa sih peran daripada pesantren terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira apa kontribusinya bagi negara kesatuan Republik Indonesia? Baik, pesantren kalau dilihat dari sejarah, maka pesantren ini sudah sangat lama berada di Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren ini adalah yang tertua di Indonesia. Lembaga pesantren terdeteksi oleh catatan itu tertua di Pulau Jawa, diketahui berdiri pada tahun 1742. Ini hampir berbarengan atau lebih dulu daripada Belanda datang ke Indonesia. Atau mungkin awal-awal mereka datang ke Indonesia. Dan sebagaimana Islam datang masuk ke Indonesia, abad-abad 16-15, mereka para dai-dai yang berasal dari India, ada yang mengatakan berasal dari Yaman, dan lain sebagainya, itu menyebarkan Islam di Indonesia ini dengan metodologi seperti itu. Jadi mereka dengan slogan dan lain sebagainya. Maka lembaga pendidikan yang ada dilihat dari kiprah para dai pendidik atau menyebarkan Islam kepada masyarakat yang ada di Nusantara ini, mungkin pesantren inilah yang paling tua. Walaupun saat itu mungkin bentuk lembaga, tapi proses pendidikan di situ sudah ada. Dalam teori Islamisasi masyarakat Indonesia atau Islami masyarakat Melayu, Islam datang dengan pandangan hidup baru yang ditandai oleh munculnya semangat rasionalisme dan intelektualisme. Jadi, Islam datang ke Nusantara itu kemudian mengajarkan nilai-nilai, mengajarkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang memunculkan semangat rasionalisme. Karena Islam adalah agama yang rasional, agama yang makul, yang masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal dalam Islam. Semuanya bisa dicerna dengan akal, walaupun ada hal-hal yang tidak bisa dicerna dengan akal, hanya bisa dicerna dengan iman, tapi agama Islam itu adalah agama yang rasional. Maka dengan datangnya Islam ke Nusantara ini, muncullah di kalangan masyarakat Nusantara saat itu semangat rasionalisme. Bagaimana otak dan pikiran ini diolah untuk memahami hidup, untuk memahami bagaimana tujuan kita hidup dan lain sebagainya. Maka muncul semangat rasionalisme. Kemudian juga muncul semangat intelektualisme. Karena Islam mendorong untuk menggunakan akal pikiran, maka tentu saja intelektualitas masyarakat atau intelektualitas umat pada saat itu, akal umat begitu bergelora, dirangsang, kemudian mereka muncul semangat untuk belajar. Dimulai dengan bahasan Al-Quran, diterjemahkan, dan lain sebagainya.
kemudian muncul metodologi penulisan bahasa yang luar biasa. Di kalangan pesantren salaf itu sangat terkenal dengan Arab Pegon. Arab Pegon itu adalah hurufnya Arab, tapi bunyinya bahasa daerah. Dan itu merupakan produk budaya lokal karena rangsangan Islam yang masuk di Nusantara ini. Jadi Islam membawa bahasa Arab dengan aksaranya, kemudian muncul ada Arab Pegon ini. Dan Arab Pegon ini hanya ada di Indonesia. Jadi aksaranya Arab, abjadnya Arab, atau tulisannya Arab, bunyi bahasa daerah. Dan ini adalah hasil daripada pengaruh Islam atau pengaruh pesantren di kalangan masyarakat Nusantara pada saat itu. Sebelum itu mungkin mereka sudah mengenal juga bahasa atau aksara
kemudian menjadi huruf sektor tadi yang saya sampaikan. Nah, mereka menjadi alat berkomunikasi dengan bangsa-bangsa luar. Kemudian di Islam juga mengenal ada ibadah haji yang harus keluar dari Nusantara ini menuju ke Mekah. Pada zaman dulu, untuk menuju ke Mekah tidak semudah sekarang. Kalau sekarang mungkin ke Mekah transitnya hanya 1 kali. Kalau zaman dulu, untuk mengerjakan ibadah haji, mereka harus naik kapal laut, harus transit berkali-kali di berbagai negeri, yang akhirnya mereka mengenal dunia luar, tidak hanya Nusantara saja. Ya. Kalau sekarang mungkin dari Indonesia transit sekali di Malaysia mungkin, atau di mana, atau bisa langsung ke Jeddah selama 14 jam perjalanan. Zaman dulu itu bisa berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan. Dari Jawa misalnya menuju ke timur Surabaya, atau menuju ke Tanjung Priok, Jakarta sana. Kemudian naik kapal laut. Naik kapal laut daerah Jakarta atau Jakarta itu. Kemudian mereka baru naik kapal laut. Kemudian singgah di negeri mana? Singgah di haji itu bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak yang malah atau menetap di Arab Saudi. Dan sebagaimana kita tahu, banyak syekh-syekh atau ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama besar yang berasal dari Indonesia, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Kemudian ada yang dari Banten itu, dan saya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Islam kemudian mereka keluar dari isolasi budaya, yang kemudian mereka bisa keluar dan terbuka wawasannya dengan dunia luar, dan kemudian dengan komunikasi bahasa yang mereka pelajari, kemudian mereka bisa kemudian maju dengan seperti itu. Kemudian pada masa awal penjajahan, kira-kira apa kontribusi pesantren ataupun Islam? Mungkin lebih luas adalah Islam, tapi lebih spesifik adalah pesantren. Apa kontribusi mereka atau kontribusi pesantren Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Pada masa awal penjajahan Belanda, banyak tokoh-tokoh pondok pesantren yang terpanggil menjadi tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia dan gigih terlibat dalam berbagai perlawanan menentang penjajahan Belanda. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang kemudian menjadi pemimpin umat melawan penjajahan Belanda, sebagaimana
Imam Bonjol, Pak Diponegoro, macam-macam atau banyak sekali pahlawan nasional kita, Cutnya di Rumah dan lain sebagainya, itu adalah buah daripada peran pesantren dalam pendidikannya di masyarakat. Nah, karena itu maka Belanda mendatangkan seorang namanya Snuk Hobronje. Snuk Hobronje itu adalah seorang profesor dari Universitas Leiden Belanda yang kemudian dikirim ke Mekah untuk belajar tentang Al-Quran dan Islam. Tujuannya adalah untuk bisa mengcounter pemahaman-pemahaman Islam yang ada di Indonesia yang menjadi pusat-pusat perlawanan masyarakat. Maka dikirimlah Snuk Hobronje setelah dalam belajar bahasa Arab, menghafal Quran dan sebagainya, tapi bukan untuk tujuan dakwah, tapi tujuannya adalah bagaimana mengcounter perlawanan masyarakat Indonesia yang pusat-pusat perlawanannya adalah dari pesantren-pesantren atau pusat-pusat dakwah Islam. Kemudian datanglah Snuk Hobronje ke Indonesia untuk bisa mempengaruhi pemikiran Islam supaya tidak frontal melawan penjajahan. Tapi taktik itu tidak begitu sukses karena pesantren bisa menjadi benteng pemikiran mereka. Walaupun ada beberapa juga yang kemudian bisa berhasil. Tapi sampai sekarang upaya Belanda untuk bisa mempengaruhi dunia pesantren dengan berbagai macam larangan zaman dahulu, seperti kitab-kitab yang dibolehkan diajarkan di pesantren kemudian dibatasi hanya kitab fikih saja dengan hadis dan lain sebagainya, kemudian kitab-kitab tauhid dan sebagainya mereka batasi. Karena dari situ akan muncul jiwa patriotis, jiwa jihad yang itu muncul dari pemahaman agama baik. Maka mereka akan kita seperti itu. Nah, di antara tadi ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian ada di Aceh ada Tengku Umar, Cutnya dan sebagainya. Itu adalah peran-peran santri di masa awal-awal penjajahan Belanda, sekitar abad 18. Kemudian masuk ke awal abad 9, berbagai macam peran yang diperankan, yang dilakukan oleh pesantren untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat penjajahan Jepang, Jepang mencoba membuat tentara dari orang-orang Indonesia. Mereka membuat peta pembela tanah air untuk digunakan tenaga mereka melawan Belanda. Nah, pada saat itu para kiai dan santri kemudian mendirikan yang namanya Hizbullah dan Sabirin. Hizbullah ini adalah pemuda-pemuda atau santri-santri yang dididik kemiliteran untuk kemudian berjuang sebagai bentuk jihad melawan kekafiran. Nah, Laskar Hizbullah dan Sabirin dalam bentuk atau terbentuknya BKR dan juga TKR yang merupakan bakal daripada munculnya banyak sekali pengaruh kiai di pondok-pondok pesantren yang ternyata tidak hanya sebatas pada masyarakat kolong atau masyarakat bawah saja, tapi pesantren juga menyentuh atau menjangkau orang-orang pemerintahan atau dalam dulu itu di istana-istana. Contoh, Kiai Hasan Besari dari pondok pesantren Tegal Sari yang ada di Ponorogo,
berperan besar dalam meleraikan pemberontakan Raden Abi Ronggowarsito. Ternyata pujangga sastra Jawa ini yang banyak sekali lagu-lagunya, syair-syairnya yang sekarang kita kenal di dunia pewayangan dan lain sebagainya itu ternyata Raden Abi Ronggowarsito ini adalah santri dari Kiai Hasan Besari di Tegal Sari Ponorogo itu, dan beliau menjadi seorang pujangga besar dari Jawa, dan karya-karya beliau banyak sekali sampai sekarang. Kemudian dari Tegal Sari itu, dari Kiai Hasan Besari itu juga ada santrinya yang kemudian mendirikan sebuah pesantren yang sampai sekarang masih kita temui. Ada yang dinamakan Trimurti, istilah pondok pesantren itu. Nah, Trimurti ini adalah pendiri pondok pesantren modern dokter, yaitu ada Kiai Sahal, Ahmad Sahal, ada Kiai Haji Imam Syarkashi, ada juga Kiai Haji Zainuddin Fanani. Yang beliau bertiga ini adalah Kiai murid dari Kiai Hasan Besari dari Tegal Sari. Kemudian mereka mendirikan pesantren Gontor yang sekarang sudah hampir 16 cabang ada di seluruh Nusantara, dan alumni-alumninya sudah berperan di berbagai bidang setingkat nasional seperti Profesor bin Samsudin yang juga mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga ada Kiai Haji Hasim Muzadi yang mantan juga almarhum, mantan pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada Profesor Hidayat Nur Wahid, seorang politisi, mantan Ketua MPR juga, dan lain sebagainya. Dan pada awal abad 20 kemudian muncul pergerakan-pergerakan. Selain tadi ada Kiai Hasan Besari dengan murid-muridnya, ada juga kemudian muncul di awal abad 20 ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seperguruan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mendirikan Perserikatan Muhammadiyah yang kemudian mempengaruhi lahirnya pesantren-pesantren modern di kalangan umat. Yang setelah itu pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, dan berikutnya mendirikan Madrasah sebagaimana yang kita tahu, dan sebagaimana Zam-Zam sekarang ada. Ini adalah embrionya, adalah pemikiran daripada salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memberikan mu'alimin. Sampai sekarang madrasah ini ada di Yogyakarta, masih eksis. Dan awal abad 20 antara 1930 ada periode kebangkitan intelektual wilayah Nusantara. Pada periode ini berdirilah ada perkumpulan namanya Sarekat Islam. Nah, ini Muhammadiyah juga sudah berdiri di situ. Kemudian dari Sarekat Islam ini yang dipimpin Haji Saman Hudi dan Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau sering disingkat Cokro Aminoto, yang lagi-lagi mereka itu adalah santri kesadaran umat, membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pemikiran-pemikiran maju dan keluar dari jajahan kolonialisme. Yang lain, host Cokro Aminoto, mereka mempunyai murid, ada Soekarno, kita kenal semuanya. Soekarno ini selain tokoh Muhammadiyah, karena
dikatakan tokoh utama dalam kemerdekaan Indonesia. Kita ambil beberapa contoh, misalnya tadi Soekarno merupakan muridnya Haji Umar Said Soko Aminoto, yang juga tokoh Muhammadiyah, Soekarno. Kemudian dalam pergerakan itu ada muncul nama Kiai Haji Mas Mansur, itu merupakan pengurus besar atau ketua pengurus besar Muhammadiyah zaman dulu atau sekarang pengurus pusat Muhammadiyah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur, yang Kiai Haji Mas Mansur ini seorang santri juga, seorang kiai. Kemudian ada Ki Bagus Hari Kusumo, dia adalah murid Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muallim, yang pada saat awal-awal kemerdekaan berperan juga dalam menyusun Piagam Jakarta. Ada lagi tokoh Muhammadiyah, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, ini adalah Perdana Menteri, kalau tidak salah yang ke-10, dan menjadi wilayah laut Indonesia. Karena jasa beliau, Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dan diakui oleh dunia internasional. Ada juga tokoh Muhammadiyah yang lain yang namanya tidak asing bagi kita, ada Kasman Singorinudjo. Beliau juga seorang penyusun, salah seorang penyusun daripada Piagam Jakarta. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa berperan dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu di awal-awal kemerdekaan.
Dan setelah itu ada tokoh yang juga asalnya dari pesantren, kemudian pada awal orde baru dimulai, kemudian diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini adalah namanya HAMKA, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, HAMKA. HAMKA ini seorang tokoh yang berani menentang Soekarno dalam paham-paham yang berkaitan dengan komunisme dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu HAMKA dipaksa untuk mencabut sebuah fatwa yang beliau tidak mau mencabutnya, yang akhirnya HAMKA mengundurkan diri bahwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi karena sangat harismanya HAMKA dan Soekarno begitu menghormati HAMKA, maka Soekarno pernah berpesan bahwasanya apabila nanti aku mati, tolong minta HAMKA untuk menjadi imam sholat jenazah. Dan seorang HAMKA, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh dari kalangan santri, begitu terbuka hatinya, begitu menerima apa yang dilakukan oleh Soekarno kepada beliau, dan beliau memenuhi permintaan Soekarno untuk menjadi imam daripada sholat jenazah beliau. Ini merupakan peran-peran tokoh-tokoh dari kalangan pesantren yang bisa kita lihat dan gali di sejarah kita, dan juga tokoh-tokoh Muhammadiyah pada zaman Orde Lama setelah Soekarno tumbang, kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ada dari kalangan pesantren juga tokoh Muhammadiyah yang begitu berperan. Ada Kiai Haji A.R. Fahrudin. Kiai Haji A.R. Fahrudin ini merupakan ketua Muhammadiyah yang paling lama dan sangat disegani oleh Soeharto. Kenapa? Karena Pak A.R. ini seorang yang ditawari begitu banyak jabatan oleh Presiden Soeharto, dan beliau selalu menolak. Beliau memilih untuk menjadi pengurus besar Muhammadiyah dengan kesederhanaan. Beliau pernah ditawari untuk jadi anggota MPR, beliau tolak. Untuk jadi anggota DPR, beliau tolak. Jadi menteri, beliau tolak juga. Karena beliau memilih untuk berdakwah lewat Perserikatan Muhammadiyah dengan seluruh kesederhanaan. Pak A.R. dikenal seorang yang begitu sederhana. Beliau seorang ketua umum Muhammadiyah yang asetnya begitu banyak, tapi kendaraan beliau adalah Honda 70, yang itu juga merupakan pemberian dari seseorang luar biasa. Dan sampai dengan ada proses Soeharto selesai, kemudian ada proses reformasi, di situ juga muncul tokoh-tokoh Muhammadiyah dari kalangan pesantren seperti Buya Syafi'i Ma'arif yang merupakan alumni Mu'alimin Muhammadiyah di Jakarta, dan juga ada Profesor Dr. Amin Hafiz yang juga merupakan alumni pesantren, yang beliau ini adalah tokoh-tokoh yang berada di garis depan pembangunan di masa-masa reformasi. Sekarang ada Bin Samsudin, juga merupakan mantan ketua umum Muhammadiyah yang alumni pesantren. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ternyata pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan yang begitu besar jasanya untuk negara Indonesia. Maka kalian yang sekarang sudah bergabung dengan pesantren, jangan berkecil hati. Wah, ternyata pesantren itu nanti bingung mau jadi apa, mau kuliah di mana, saya mau jadi apa kalau saya sekolah di pesantren. Tidak. Pesantren justru memfasilitasi anak-anak umat, kader-kader generasi umat untuk bisa berkiprah di manapun mereka mau. Di bidang kesehatan, bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Pesantren, anak-anak lulusan pesantren banyak yang seperti itu. Dan saya kira
sudah tepat pilihan kalian untuk bisa bergabung dengan Zamzam, dan insya Allah ini pesantren bisa berperan di segala bidang sebagaimana sejarah yang tadi saya sampaikan di awal. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tetap sehat, tetap semangat, dan kita berdoa semoga pandemi ini tetap berakhir dan kalian bisa kembali ke Zamzam untuk menjalankan pendidikan kalian seperti sedia kala. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.